Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustadz cintai serta pemirsa dimanapun Anda berada. Bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tinggal menghitung hari, bulan Ramadan akan segera berakhir. Sambil kita menunggu keputusan dari pemerintah tentang penetapan tanggal 1 Syawal melalui hasil sidang isbat. Setelah kita mengetahui tentang kepastian tanggal 1 Syawal yang juga merupakan hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan bagi umat Islam, maka pada kesempatan Kultum Ramadan kali ini Ustadz akan menyampaikan tema atau judul Adab-adab ketika berhari raya Idul Fitri. Para ulama menyebutkan tentang adab-adab dan juga sunnah-sunnah yang dilakukan ketika berhari raya Idul Fitri. Yang pertama adalah mandi pada pagi hari raya tersebut. Jadi ketika tanggal 1 Syawal, maka pada pagi harinya kita disunahkan untuk mandi. Kemudian yang kedua adalah dianjurkan bagi laki-laki untuk memakai pakaian yang terbaik, kemudian memakai minyak wangi serta bersiwak, yaitu bersiwak membersihkan gigi. Dan kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, sunnah-sunnah atau adab-adab berhari raya. Yang ketiga adalah makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, dari sahabat Anas radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, Nabi tidak keluar rumah pada hari raya Idul Fitri hingga ia makan beberapa kurma. Ini adalah merupakan anjuran ya sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan atau mencontohkan kita untuk makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang selanjutnya adalah mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang sholat Idul Fitri. Ya. Jadi berangkatnya dan pulangnya itu menempuh rute dan jalur yang berbeda. Jadi misalkan kita rumahnya di Kesambi, ya, ingin sholat Idul Fitri di lapangan alun-alun Kejaksan atau Masjid At-Taqwa, maka berangkatnya kita melewati rute atau jalur dari Jalan Cipto, ya, kemudian ke Jalan Kartini. Maka pulangnya kita menempuh jalan yang berbeda, yaitu melewati Jalan Siliwangi, Karanggetas, kemudian Pasuketan, Lawanggada, dan kembali ke Kesambi. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda bahwasanya Nabi mengambil jalan yang berbeda ketika saat pergi dan pulang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian adab-adab atau sunnah-sunnah berhari raya yang selanjutnya adalah bertakbir ketika berangkat menuju tempat sholat Idul Fitri. Ya, kita disunahkan untuk membaca takbir selama perjalanan dari rumah menuju tempat sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yaitu bacaan takbir ketika kita berangkat menuju tempat sholat Idul Fitri.
Kemudian yang selanjutnya sunnah-sunnah ketika berhari raya adalah melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah fardu ain. Bahkan Nabi memerintahkan kepada wanita-wanita yang haid untuk datang menuju tempat sholat Idul Fitri. Ya. Kemudian kapan waktunya? Ya, pelaksanaan sholat Idul Fitri waktunya adalah ketika terbitnya matahari setinggi tombak. Ya, ketika matahari sudah setinggi tombak, itu dimulainya sholat Idul Fitri hingga tergelincirnya matahari ya, sampai memasuki waktu duha. Ya, itu waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian sholat Idul Fitri dikerjakan di tanah lapang ya, atau lapangan yang luas ya, yang besar ya, kecuali jika ada uzur ya, jika ada halangan ya, misalkan karena hujan atau karena angin kencang atau karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di lapangan, maka dibolehkan melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid. Kemudian yang selanjutnya adalah mendengarkan khutbah sholat Idul Fitri. Nah, itu ya. Anak-anakku yang Ustadz cintai serta pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian sunnah-sunnah serta adab-adab berhari raya yang selanjutnya adalah mengucapkan selamat hari raya. Ya. Nabi Muhammad SAW mencontohkan ucapan selamat berhari raya, yaitu dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Artinya semoga Allah menerima amal ibadah kami dan juga kalian. Semoga Allah menerima puasa kami dan juga puasa kalian ya. Anak-anakku yang Ustadz cintai serta pemirsa dimanapun Anda berada, itulah beberapa adab-adab serta sunnah-sunnah ketika kita berhari raya Idul Fitri ya. Semoga dari tausiah yang singkat ini, dari kultum yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.